Namaku Nadira, usia 32 tahun. Aku adalah seorang istri, seorang ibu, dan seorang wanita yang selalu percaya. Setiap pagi aku bangun lebih dulu, sebelum matahari menyapa. Ku peluk anakku yang masih lelap. Ku cium suamiku yang masih tertidur. Lalu aku pergi, bekerja, supervisor di pabrik tekstil. Pekerjaan yang tidak ringan, tapi aku bangga. Aku tahu, suamiku Reza sedang membangun usaha kecil dari rumah. Digital printing katanya, mimpinya besar, dan aku ingin jadi orang pertama yang mendukung. Aku percaya padanya sepenuhnya. Setiap malam, meski tubuhku lelah, aku tetap sempatkan diri memasak. Sesederhana apapun menunya, aku ingin ada rasa hangat di meja makan. Setelah itu, aku duduk mendengarkan Rania, anak kami, bercerita tentang apa saja. Dan Reza, suamiku yang selalu terlihat tenang, ikut tertawa bersama. Rasanya, hidup kami sederhana, tapi cukup, penuh cinta, penuh harapan. Kami punya mimpi, rumah sendiri, usaha bersama, dan masa depan yang indah untuk anak kami. Dan aku bekerja keras untuk mewujudkannya. Aku bahkan menyerahkan hampir semua gaji padanya. Aku bilang, kamu yang atur ya, yang penting semuanya cukup. Dan dia hanya tersenyum, lalu berkata, aku atur yang terbaik buat kita. Aku percaya, karena aku istri yang selalu percaya. Waktu itu, aku belum tahu bahwa kepercayaan yang kuberikan dengan tulus akan berubah jadi luka yang paling dalam hidupku. Tapi waktu itu, aku belum tahu apa-apa. Yang aku tahu, kami adalah keluarga kecil yang bahagia. Reza selalu bilang dia bangga padaku. Katanya, aku istri yang kuat, ibu yang luar biasa. Dan setiap kali dia berkata begitu, rasanya semua lelahku seperti hilang. Anak kami, Rania, dia sangat dekat dengan ayahnya. Mereka seperti sahabat kecil yang tak terpisahkan. Kadang, dari balik pintu kamar, aku mendengar tawa mereka dan itu cukup untuk membuat hatiku tenang. Aku merasa semua pengorbananku tidak sia-sia. Ketika gajiku naik beberapa bulan lalu, aku tak berpikir dua kali. Langsung kubelikan laptop baru untuk Reza. Bukan barang murah, tapi aku yakin ini akan membantunya fokus membesarkan usaha online-nya. Aku bilang, anggap saja ini investasiku untuk kita, dan dia tersenyum, memelukku. Terima kasih ya sayang, kamu selalu percaya padaku. Aku benar-benar percaya. Waktu itu, aku pikir, beginilah cinta seharusnya. Saling dukung, saling jaga, saling percaya. Dan kalau ada hal yang membuatku paling bahagia, itu bukan liburan, bukan perhiasan. Tapi saat melihat mereka, Reza dan Rania, tertawa bersama. Di rumah kecil kami, di bawah atap yang penuh mimpi, aku pikir inilah arti keluarga. Tapi, aku tak pernah tahu bahwa di balik tawa itu ada rahasia yang sedang disembunyikan dariku. Rahasia yang nanti akan membuatku bertanya, selama ini aku hidup dengan siapa? Pertanyaan itu belum pernah terlintas di benakku. Karena saat itu, aku masih percaya sepenuhnya pada Reza, pada mimpi kami, pada ketulusan yang tak pernah kupertanyakan. Kami mulai menabung untuk beli rumah. Bukan rumah mewah, cukup yang sederhana, yang penting milik sendiri. Reza yang mengusulkan. Katanya, aku aja yang pegang semua keuangan ya Bi. Biar kamu fokus kerja, gak usah pusing soal angka-angka. Dan aku mengangguk tanpa ragu. Kupikir, beginilah seharusnya rumah tangga dijalani. Saling percaya, saling berbagi peran. Setiap akhir bulan,
Aku langsung transfer gaji. Kadang semua, kadang hanya kusisakan sedikit untuk ongkos. Aku percaya. Dia menyisihkan sebagian untuk tabungan rumah kami. Aku percaya dia tahu caranya merancang masa depan. Reza selalu bilang dia ingin membahagiakanku. Katanya, nanti kalau rumah itu jadi, dia sendiri yang akan tanam pohon mangga di halaman. Supaya aku bisa duduk sore-sore sambil lihat Rania main di bawah rindangnya. Aku hampir menangis saat dengar itu. Karena kurasa tak ada hal yang lebih indah selain dibahagiakan oleh orang yang kucinta dengan cara yang sederhana. Tapi semua itu hanya dari katanya. Aku tak pernah lihat buku tabungan, tak pernah tahu rekeningnya. Bahkan tak pernah sekalipun menanyakan sudah sejauh mana tabungan kami. Karena aku pikir kalau aku terus bertanya, nanti dia tersinggung. Dan aku tak mau membuatnya merasa tidak dipercaya. Jadi aku diam. Karena cinta, menurutku, bukan tentang curiga, tapi tentang memberi tanpa syarat. Dan itulah yang kulakukan. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun pun berganti. Sampai akhirnya, ada sesuatu yang tak sengaja kutemukan. Sesuatu kecil yang perlahan membuka pintu menuju kenyataan yang selama ini sengaja ditutup rapat-rapat dariku. Dan dari situlah semua mulai berubah. Bukan dalam sekejap, tapi perlahan, begitu halus, sampai aku hampir tak menyadarinya. Sampai aku mulai merasa kehilangan. Bukan kehilangan orangnya, tapi kehilangan versi dirinya yang dulu begitu mencintaiku. Reza mulai sering keluar malam. Alasannya selalu sama. Ketemu klien, urus pesanan, atur pengiriman. Aku tak pernah keberatan. Tapi yang membuatku sesak adalah ketika dia mulai tak tertarik mendengarkanku. Dulu, setiap aku pulang kerja, dia selalu menyambut di depan pintu. Sekarang, kadang aku masuk rumah dan hanya bertemu sunyi. Aku bercerita tentang atasan baruku yang menyebalkan. Tentang Rania yang belajar menggambar wajah keluarga. Tapi dia hanya mengangguk. Sesekali menjawab sekenanya. Dan matanya entah sedang memikirkan apa. Ada yang berubah di matanya. Mata yang dulu hangat, penuh binar saat menatapku, kini terasa jauh, dingin, seperti menatap seseorang yang tak ia kenal. Aku mencoba membujuk hatiku. Mungkin dia hanya lelah. Namanya juga berjuang. Tapi benarkah begitu? Karena dulu pun dia lelah, tapi tetap bisa tertawa bersamaku. Dulu pun dia sibuk, tapi selalu sempat memelukku. Kini, bahkan saat ku tanya, "Reza, kamu kenapa?" Aku bisa bantu kok. Dia hanya menarik napas panjang, memalingkan wajah, dan berkata, "Ini semua buat masa depan kita, Bi. Udah, jangan banyak tanya." Kalimat itu seharusnya menenangkan. Tapi entah kenapa, malam itu, kalimat itu terdengar seperti tameng. Tameng untuk menyembunyikan sesuatu. Aku mulai merasa bukan hanya ditinggalkan, tapi perlahan, aku sedang dilupakan. Dan entah kenapa, di dadaku mulai tumbuh rasa yang tak pernah ingin kutumbuhkan dalam pernikahan, curiga. Tapi waktu itu, aku belum tahu bahwa rasa curiga itu hanya setetes awal dari hujan luka yang akan mengguyur hidupku. Dan rasa curiga itu ternyata bukan datang tanpa sebab. Pagi itu, aku sedang di kantor ketika sebuah notifikasi masuk ke ponselku. Satu pesan dari bank, bukan seperti biasanya. Transaksi berhasil, 28.500.000 rupiah dari rekening Anda. Aku terdiam. Itu bukan nominal kecil. Itu lebih dari separuh uang tabungan rumah yang selama ini kutitipkan padanya. Tanganku gemetar. Keringat dingin langsung membasahi telapak tanganku. Aku mencoba berpikir jernih. Mungkin
ada penjelasannya. Mungkin Reza memang sedang membeli barang penting untuk bisnisnya. Tapi, kenapa aku tidak tahu? Kenapa aku, istrinya, yang bekerja siang dan malam, bahkan tidak diberitahu akan ada transaksi sebesar itu? Sore harinya, aku pulang lebih cepat dari biasanya. Reza sedang di rumah, duduk di ruang tamu, menonton TV. Aku langsung duduk di hadapannya. Kutatap matanya yang tetap dingin, seperti hari-hari kemarin. Lalu aku bertanya pelan, "Uang kita, kemana?" Dia tampak terkejut. Tapi hanya sebentar. Wajahnya kembali datar, bahkan terlalu tenang. Buat investasi di biasa untuk nambah modal. Aku terdiam. Kupikir dia akan menunjukkan nota pembelian. Atau mungkin foto tempat usahanya. Tapi tidak ada. Lalu aku bertanya lagi. Investasi apa? Dia menghela napas, lalu mengalihkan pandangan ke arah TV. Kamu gak usah terlalu ribet deh. Uangnya juga masih buat kita. Aku tahu kok yang aku lakuin. Hatiku makin mencelos. Dia tidak marah. Tidak juga membentak. Tapi sikapnya terasa seperti tembok tinggi. Seperti seseorang yang sedang menyembunyikan terlalu banyak dan tidak ingin satupun celah terbuka. Sejak malam itu, aku tak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap menutup mata, aku hanya melihat angka rengka di layar ponselku. Dan wajah Reza yang tak lagi aku kenali. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa seperti orang luar. Di dalam rumahku sendiri. Dan ternyata, aku bahkan lebih asing dari yang kukira. Hari itu, saat jam makan siang di kantor, aku duduk bersama dua teman kerjaku. Kami saling bercanda ringan, mencoba menertawakan lelah di tengah tumpukan laporan. Sampai tiba-tiba, salah satu dari mereka membuka Instagram. Ia tertawa kecil, lalu berkata, Nat, lihat deh cewek ini. Cakep banget ya." Aku menoleh tanpa niat apa-apa. Sekadar ikut dalam obrolan ringan. Tapi saat layar ponselnya muncul di hadapanku, jantungku terasa seperti diremas. Namanya Della. Akun terbuka. Tampilannya elegan, cantik, banyak followers. Foto-fotonya berkelas, outfit mahal, tempat-tempat mewah. Tapi bukan itu yang membuat dadaku sesak. Bukan kecantikannya, bukan gaya hidupnya. Tapi di salah satu foto, ia sedang tersenyum manja. Tangan seorang pria memeluk pinggangnya dari belakang. Dan di pergelangan tangan pria itu, ada jam tangan hitam dengan tali kulit coklat. Jam yang aku belikan untuk Reza di ulang tahun pernikahan kami yang ketiga. Jam yang dulu ia kenakan setiap hari dengan bangga. Jam yang katanya punya nilai sejarah. Tanganku langsung kaku, nafasku tercekat. Suara teman-temanku memudar. Seperti jauh. Seperti dunia di sekitarku tiba-tiba membeku. Aku diam, tapi dalam dadaku semua menjerit. Mataku tak bisa lepas dari layar itu. Kuusap namanya, Della. Entah kenapa, nama itu langsung terasa seperti duri saat ku telusuri lebih jauh. Ada banyak foto lain, restoran mahal, studio foto, buket bunga, dan beberapa terasa terlalu familiar. Wallpaper tembok, lantai marmer, hiasan gantung. Beberapa tempat itu mirip sekali dengan sudut-sudut rumah kontrakan kami. Dan yang paling menyesakkan, ada satu foto dengan caption singkat. "Terima kasih sudah membuatku merasa spesial." Disertai emoji hati. Hari itu, aku tidak menangis. Aku tidak marah. Aku hanya diam. Karena rasanya hatiku sedang sekarat. Perlahan, tapi pasti. Tapi keesokan harinya, rasa sakit itu berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap. Keingintahuan yang membara. Aku mulai mencari-cari, mencari jawaban.
meski itu berarti harus mengorbankan rasa percayaku. Dan aku tidak tahu lagi, apakah aku masih bisa mempercayainya. Setiap malam, setelah Reza tidur, aku mulai menyelidiki, tanpa sepengetahuannya. Tanpa ia tahu aku sudah melangkah jauh. Aku membuka laptopnya, menyusuri email-email yang masuk. Semuanya tampak biasa, sampai aku menemukan satu yang tak biasa. Sebuah email dengan subjek yang jelas, reservasi hotel. Della, 3 malam. Jantungku berdegup kencang. Tanganku gemetar. Apa yang baru saja aku temukan? Aku tidak berhenti di situ. Aku membuka aplikasi mutasi rekening. Setiap transaksi seolah mengarah pada tempat yang sama, restoran mewah, hotel bintang 5, bahkan beberapa belanjaan yang tidak pernah aku lihat. Tapi satu transaksi paling mencolok, satu yang aku tidak bisa lupakan. Pembayaran untuk Della, 5 juta rupiah. Aku merasa seperti seseorang yang dipaksa untuk menelan pil pahit. Aku melanjutkan pencarianku. Aku melacak lokasi melalui aplikasi GPS-nya. Hasilnya seakan menghujam langsung ke dadaku. Dia sering berada di lokasi yang sama, di sebuah apartemen mewah, jauh dari rumah kami. Itu bukan tempat yang kami rencanakan. Itu bukan tempat yang bisa kujangkau dengan mudah. Itu adalah tempat yang jauh dari semua yang aku tahu. Aku tahu aku harus berhadapan dengan Reza. Tapi setiap kali aku melihat bukti itu, aku hanya semakin terbenam dalam kebingunganku. Aku tidak tahu lagi, apakah aku masih bisa melihatnya sebagai suami, atau hanya seseorang yang sedang menguburku dalam kebohongan yang tak pernah aku tahu. Tapi satu hal yang pasti, aku tahu, aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Tapi aku juga tahu, setiap langkahku semakin membawa aku pada kebenaran yang tak ingin kubuka. Namun, aku tidak tahu bagaimana lagi harus meredam rasa penasaran yang semakin menggerogoti. Hari itu, setelah aku melihat semua bukti yang ada, aku melangkah lebih jauh lagi. Aku membuka HP Reza, mencari apa yang tersembunyi di sana. Dan aku menemukan sesuatu yang tak pernah ia ceritakan padaku. Sebuah akun dompet digital. Tapi, bukan hanya itu. Aku membuka aplikasinya dan mulai memeriksa setiap transaksi yang ada di sana. Mulai dari pembelian barang-barang mahal, tiket hotel bintang 5, hingga transaksi uang yang dikirimkan pada nama Della. Aku menatap layar itu, dan jantungku rasanya berhenti berdetak sejenak. Berapa banyak uang yang sudah dia kirimkan padanya? Mengapa ia tidak pernah memberitahuku apa yang sudah terjadi di balik layar yang tak pernah aku lihat? Ada banyak hal yang tak pernah kuinginkan untuk mengetahui. Ada banyak hal yang aku coba untuk abaikan. Tapi di setiap transaksi itu, aku melihat betapa besar kebohongan yang sudah disembunyikan dariku. Aku ingin menangis, tapi air mataku tidak bisa keluar. Hatiku hancur, tapi aku tidak tahu harus bagaimana. Aku merasa seperti orang asing dalam rumahku sendiri, di antara semua kenangan yang sudah kami bangun bersama. Aku ingin tahu kenapa. Aku ingin tahu bagaimana Reza bisa melakukan ini padaku. Tapi di setiap perasaan itu, aku juga merasakan rasa sakit yang tak bisa aku jelaskan. Mungkin ini saatnya aku menghadapi kenyataan. Mungkin aku tidak bisa terus mengabaikan semua ini. Tapi yang paling membuatku tertekan adalah kenyataan bahwa aku tidak bisa menangis. Aku tidak bisa merasakan apapun lagi. Hanya kekosongan yang mengisi ruang hatiku. Apakah aku sudah terlalu terluka untuk merasa apapun lagi? Satu hal yang pasti, kepercayaan yang sudah aku bangun bersama Reza ternyata hanya sebuah ilusi belaka, dan aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini. Karena aku tidak akan pernah bisa tenang sebelum aku tahu jawabannya. Keputusan itu datang begitu tiba-tiba, meski hatiku tahu aku sudah tidak bisa lagi menunggu. Aku sudah terlalu lama menahan segala rasa sakit ini sendirian. Hari itu,
Aku tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Aku tahu apa yang aku temukan. Aku tahu apa yang aku rasakan, dan aku tidak akan membiarkan diriku terus tenggelam dalam kebohongan yang lebih dalam lagi. Aku tidak langsung marah. Aku tidak langsung mengungkapkan semua amarah yang ingin aku luapkan. Aku hanya bertanya dengan suara lembut, tanpa nada yang tinggi, tanpa air mata yang jatuh. "Kamu sayang aku?" Suasana di ruang makan malam itu hening. Reza menatapku dengan wajah yang seakan kosong. Ia hanya menjawab dengan suara datar, "Tentu." Tapi ada sesuatu yang aneh. Matanya tidak menatapku. Matanya menghindar. Seolah ada sesuatu yang jauh lebih penting di luar sana daripada aku. Seolah ada sesuatu yang lebih berharga dari aku di dunia ini. Aku tahu, aku bisa merasakannya. Aku hanya diam, tidak ada amarah yang keluar. Tidak ada teriakan, hanya ada hening yang menghimpit. Aku tahu jawabannya bukan hanya kata-kata. Aku tahu ada hal lain yang lebih besar sedang terjadi. Hal yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hal yang aku rasa tidak bisa aku terima. Malam itu, aku tidur memeluk Rania, bukan Reza. Karena pada malam itu, aku tahu aku sudah kehilangan tempat yang dulu kuanggap sebagai rumahku. Aku sudah tidak bisa lagi tidur di pelukannya, karena hatiku sudah lama tidak ada di sana. Aku bertanya lagi, apakah dia masih mencintaiku? Tapi aku sudah tahu jawabannya, bukan dari kata-katanya, tapi dari cara dia menghindar. Dari caranya melihatku, seolah aku hanya menjadi bagian dari masa lalu yang tak lagi relevan. Aku ingin menangis, tapi aku tidak tahu untuk apa lagi. Aku ingin marah, tapi aku tidak tahu kemarahan ini harus aku arahkan ke siapa. Malam itu, aku hanya merasa kosong, terjebak di antara dua dunia yang sudah tidak lagi milikku. Malam itu, aku menyadari sesuatu yang pahit. Aku tidak lagi menjadi istrinya yang pertama. Aku hanya menjadi bagian dari kenyataan yang sudah lama dia tinggalkan. Aku hanya menjadi bagian dari hidupnya yang sudah tidak penting lagi. Aku tahu, aku tidak bisa jatuh. Aku tidak bisa lagi merasakan keputusasaan yang menghancurkan hatiku. Karena ada yang lebih besar dari semua rasa sakit ini. Ada Rania, anakku yang masih begitu kecil. Hari itu, aku berdiri di hadapan cermin, menatap wajahku yang sudah tidak lagi utuh. Aku merasa seperti aku sedang hidup dalam bayang-bayang kebohongan yang begitu besar. Tapi aku tahu satu hal pasti, aku tidak bisa runtuh. Aku harus bertahan untuk Rania. Aku harus tetap terlihat kuat, meski hatiku begitu rapuh. Aku harus menjalani hidup ini tanpa melibatkan Reza dalam hatiku yang sudah hancur. Karena aku tidak bisa biarkan kebohongan ini merenggut segalanya. Aku tidak bisa biarkan anakku tumbuh dalam ketidakpastian yang diciptakan oleh ayahnya. Tujuan baruku jelas, menjaga Rania, menyelamatkan dirinya dari semua kehancuran yang Reza bawa ke dalam hidup kami. Aku tidak tahu berapa lama aku bisa terus berjalan di atas jalan penuh duri ini. Tapi aku akan melakukannya untuk anakku. Aku akan melindungi hatiku dari kehancuran lebih dalam. Dan aku akan mencari tahu sampai sejauh mana Reza menghancurkan kepercayaan yang aku berikan padanya. Aku mulai merencanakan langkah-langkah kecil yang bisa aku ambil. Tanpa dia tahu, aku harus cerdas, aku harus tenang. Aku memulai dengan diam. Aku memantau Reza, lebih cermat dari sebelumnya. Aku mulai mencari tahu setiap detail yang bisa membuka kebohongannya, setiap pesan yang masuk, setiap transaksi yang dia buat, setiap pergerakan yang ia lakukan, sehingga aku bisa mengungkapkan semuanya tanpa dia curiga. Aku sadar, untuk pertama kalinya, aku bukan lagi istri yang bergantung padanya. Aku bukan lagi wanita yang menunggu perhatian dan cinta dari suami yang sudah mulai menghilang. Aku harus menjadi wanita yang kuat. Wanita yang bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Tapi kadang, ketika aku menatap Rania,
Rasa takut itu kembali muncul. Apakah aku bisa menghadapinya sendiri? Apakah aku bisa membesarkan anakku dalam kondisi seperti ini? Apa yang akan terjadi jika aku harus membuat keputusan besar yang bisa mengubah segalanya? Aku mencoba menenangkan hatiku. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan membiarkan apapun menghancurkan kebahagiaan anakku. Tidak, Reza, tidak lagi. Aku akan bertahan. Bertahan untuk Rania. Aku akan ungkapkan semuanya. Aku akan menghadapi Reza dengan cara yang aku belum pernah lakukan sebelumnya. Dan aku akan melindungi hatiku, melindungi keluargaku, sampai aku menemukan jalan keluar yang lebih baik. Aku tahu, aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Aku sudah memutuskan untuk bertahan, untuk Rania. Tapi semakin dalam aku menyelam, semakin dalam pula aku tenggelam dalam kebohongan yang Reza bangun. Tapi malam itu, aku menemukan puncaknya. Puncak dari segala kepalsuan yang selama ini dia sembunyikan. Dan aku harus menghadapinya, meski dengan air mata yang sudah terlalu banyak aku tahan. Malam itu, Reza pulang lebih larut dari biasanya. Aku sedang duduk di ruang tamu, menunggu sambil menggendong Rania yang sudah terlelap di pelukanku. Aku mendengar pintu dibuka, langkah kaki yang khas, dan suara tubuhnya yang lelah saat memasuki rumah. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Ada aroma yang aku kenali. Namun tak bisa aku jelaskan. Aku menunggu sebentar, berusaha tetap tenang, hingga akhirnya aku melihatnya. Reza berdiri di ambang pintu, dengan baju yang sedikit kusut. Dan di leher bajunya, ada sesuatu yang membuat dadaku sesak. Bekas lipstik, bukan warna yang kupakai. Aku terdiam. Mataku menangkap noda merah samar di kerah bajunya. Noda yang aku tahu pasti bukan berasal dariku. Hatiku mulai berdegup kencang. Ada rasa takut yang mulai mencengkeram hatiku. Tapi aku menahannya. Aku menahan semuanya. Aku memaksakan senyum. Meski hatiku sedang hancur, aku hanya bertanya dengan suara lembut. Ada apa dengan bajumu? Reza, dengan wajah yang tak bisa kubaca, menjawab, itu cuma noda saus dari warung makan tadi. Aku menatapnya. Aku hanya tersenyum, mencoba terlihat tenang. Meski air mata rasanya hampir meledak dari pelipis mataku. Aku hanya mengangguk pelan. Aku bilang, "Oh, begitu." Tapi di dalam hatiku, rasa sakit itu seperti api yang membakar. Aku tahu kebohongan itu. Aku tahu dia berusaha mengelabui aku dengan cerita yang tak masuk akal. Aku berdiri dan menuju ke kamar dengan Rania di gendongan. Aku tidak ingin menambah keributan. Aku tidak ingin menanyakan lebih lanjut. Karena aku tahu, apapun jawabannya, itu tidak akan mengubah kenyataan. Aku merasa seperti terperangkap dalam kebohongan yang semakin rapat. Reza sudah tidak peduli lagi, dan aku hanya bisa bertahan. Bertahan untuk Rania. Tapi ada saatnya, aku harus memilih. Apakah aku akan terus hidup dalam kebohongan ini? Atau akhirnya, aku akan menghadapi kenyataan yang pahit? Aku menahan napas. Duduk dengan tangan yang gemetar di depan layar laptopnya yang tertinggal terbuka. Sebelumnya, aku hanya bisa menebak-nebak, menyelidiki, mencari tahu. Tapi malam ini, aku tak lagi butuh dugaan. Karena malam ini, aku menemukan bukti yang selama ini aku cari. Bukti terakhir yang menghancurkan segala hal yang aku percayai tentang pernikahan ini. Aku berjalan ke meja kerja dengan langkah berat. Tangan Reza masih meninggalkan jejak di sana, di tempat dia biasa bekerja. Tapi kali ini, aku tak bisa berpaling. Laptopnya tergeletak terbuka. Layar yang biasa dia sembunyikan dari pandanganku, kini terbuka lebar. Bersama dengan rasa takut yang mengisi dadaku, aku melangkah mendekat. Aku duduk di kursi, membuka laptop itu perlahan. Tiba-tiba sebuah pesan WhatsApp muncul di layar. Tanpa sengaja, mungkin Reza lupa keluar dari akunnya.
Pesan itu datang dari Della. "Terima kasih sayang, sudah transfer. Aku suka kalungnya." Aku terdiam, hampir tak percaya dengan apa yang kulihat. Tangan kananku menggenggam erat mouse, sementara hatiku berdegup kencang. "Aku suka kalungnya." Itu kata-kata yang dia kirimkan. Kalung. Kalung yang pasti bukan untukku. Aku menatap layar itu, merasakan semua dunia seakan runtuh dalam sekejap. Aku mengingat semuanya. Bagaimana Reza sering pulang larut malam. Bagaimana dia selalu bilang sibuk. Bagaimana dia mengelak setiap kali aku bertanya. Semua alasan itu kini terbantahkan dengan satu kalimat di layar laptopnya. Dengan tangan yang tak bisa kukendalikan, aku screenshot semuanya. Aku menyimpan bukti ini di ponselku. Bukti yang selama ini aku tunggu-tunggu. Bukti yang akan mengakhiri segala kebohongan ini. Aku menarik napas panjang. Aku tahu, aku tak bisa menunggu lebih lama. Kebohongan ini sudah terlalu besar untuk dibiarkan begitu saja. Aku harus menghadapinya. Aku harus membuka mata Reza. Meski aku tahu itu tidak akan mudah. Meski hatiku sendiri terasa hancur. Kini semuanya jelas. Semua kecurigaanku selama ini terjawab. Della, wanita itu, dia bukan hanya seorang kenalan biasa. Dia adalah bagian dari kebohongan besar yang selama ini Reza simpan rapat-rapat. Aku menatap layar itu sekali lagi, memastikan bahwa aku tidak salah. Aku ingin memastikan bahwa ini benar-benar bukti yang kuat. Bukti yang bisa membuka semua rahasia Reza yang selama ini tersembunyi. Tapi, meski aku tahu ini adalah langkah yang harus kuambil, hatiku tetap terasa kosong. Aku harus bertindak. Aku harus menghadapi Reza dengan bukti ini di tanganku. Namun satu pertanyaan terus berputar di kepalaku. Apakah aku siap untuk kehilangan segalanya? Apakah aku siap menghadapinya? Bahkan, jika itu berarti aku harus menghadapi kenyataan yang lebih pahit, aku akan pergi ke hadapannya. Dengan bukti ini, aku akan membuka semuanya dan menghadapinya langsung. Aku tidak bisa menunggu lagi. Tidak lagi. Aku memutuskan untuk pergi. Pergi ke rumah orang tuaku. Menjauh dari segala kebohongan itu. Jauh dari Reza, dari semua rasa sakit yang semakin menyesakkan dadaku. Aku ingin berpikir, ingin menenangkan diriku. Aku tahu, aku tak bisa terus bertahan dalam kehidupan yang penuh kepura-puraan ini. Di balik setiap senyum Reza, ada sesuatu yang menggerogoti hatiku. Aku takut untuk kembali, karena aku tahu, jika aku pulang, aku hanya akan hidup dalam ketakutan. Ketakutan yang semakin besar. Dan kepura-puraan yang tak pernah berhenti. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di rumah orang tuaku. Merenung, Rania tidur di sampingku. Wajah polosnya yang tak tahu apa-apa membuat hatiku semakin hancur. Aku mengingatkan diriku lagi. Aku harus bertahan untuknya, untuk masa depan Rania. Namun, tiba-tiba, suara pintu depan terdengar. Aku mengenali suara langkahnya, suara yang membuat hatiku berdebar. "Reza?" Dia datang menyusul, seperti yang kutakutkan. Aku tidak siap. Tidak siap untuk apa yang akan dia katakan. Dengan langkah berat, aku membuka pintu. Dia berdiri di sana, dengan wajah yang berbeda dari biasanya. Ada air mata yang mengalir di pipinya. Reza menatapku dengan penuh penyesalan. Suara gemetar keluar dari bibirnya. "Nadira, aku khilaf. Aku salah. Maafkan aku." Dia menangis dengan suaranya yang begitu tulus, tapi hatiku tidak bisa lagi percaya. Aku merasa seperti ada jurang yang begitu dalam di antara kami. Setiap kata yang dia ucapkan hanya semakin membuat hatiku terasa hampa. Ibuku yang ada di belakangku mendengarkan semuanya dengan diam. Dia memegang tanganku dan berkata dengan lembut, "Sabar nak, demi anak, demi keluarga." Aku menatap ibu dan hatiku semakin berat. Demi Rania, aku ingin percaya. Demi Rania,
Aku ingin pulang dan melupakan semuanya. Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang menghentikanku. Aku tak bisa. Aku tak bisa kembali ke rumah itu, ke kehidupan yang penuh kepura-puraan. Aku tahu, jika aku kembali, aku hanya akan hidup dalam bayang-bayang ketakutan yang tak pernah berakhir. Reza bisa menangis, bisa mengatakan bahwa dia salah. Tapi aku tahu, dia tidak akan pernah bisa menghapus semuanya. Semua kebohongan yang dia bangun. Dan aku tidak bisa terus hidup dalam dunia yang penuh dengan ketakutan ini. Aku menghela napas panjang, menatap Reza sekali lagi. Namun, meskipun aku ingin percaya padanya, sesuatu di dalam hatiku berkata bahwa itu semua sudah terlambat. Aku harus memilih untuk melangkah maju atau tetap terjebak di jalan buntu ini. Aku tahu, aku tidak bisa terus begini. Aku sudah terlalu lama hidup dalam kebohongan, hidup dalam dunia yang penuh dengan ketakutan dan kepura-puraan. Tapi malam ini, aku dihadapkan pada dua pilihan yang sangat sulit. Kembali ke rumah itu, ke Reza, ke kebahagiaan yang aku buat-buat demi anak kami. Atau pergi dan memulai hidup baru dari nol. Aku merasa terjebak, terperangkap antara cinta yang sudah pudar dan kebahagiaan yang semakin jauh. Aku duduk di meja kecil di ruang tamu, sendirian. Rania sudah tidur, dan suara detak jam dinding terdengar begitu jelas di kesunyian malam ini. Aku menatap secari kertas dan pulpen yang ada di depanku. Aku tahu apa yang harus kulakukan, tapi hatiku terasa berat. Aku harus menulis untuk diriku sendiri, untuk memberitahu diriku bahwa aku tidak akan kembali. Aku menghela napas panjang. Tanganku gemetar saat mulai menulis. Bukan untuk Reza, tapi untuk diriku sendiri. Surat ini adalah janji. Janji yang tak bisa kutarik kembali. Surat ini adalah keputusan besar yang akan mengubah hidupku selamanya. Nadira, aku tahu hidup ini tidak mudah. Aku tahu bahwa di luar sana banyak ketakutan dan kesulitan yang akan kuhadapi. Tapi aku lebih takut jika aku terus terjebak dalam luka yang sama. Aku sudah terlalu lama mengorbankan diriku demi kebahagiaan orang lain. Tapi kali ini, aku harus memilih untuk bahagia dengan caraku sendiri. Aku akan pergi. Aku akan pergi. Meskipun itu sulit, meskipun hatiku masih penuh rasa sakit. Aku akan pergi untuk membangun hidupku sendiri, untuk menjadi lebih kuat dan lebih baik, untuk Rania dan untuk diriku sendiri. Aku akan mulai dari nol, karena aku tahu, di balik semuanya, aku masih punya harapan. Dan aku akan selalu mengingat ini, bahwa aku berhak untuk bahagia, dan aku tidak akan terus menanggung luka yang tak berujung. Aku berhenti menulis dan menatap surat itu. Satu kalimat terakhir menggelitik pikiranku. Aku tidak akan kembali. Itulah pilihan yang harus kutempuh. Aku melipat surat itu, menyimpannya di dalam amplop. Ini bukan untuk Reza. Ini untuk diriku sendiri. Aku akan pergi. Aku akan memilih diriku, memilih untuk bangkit, dan memulai sesuatu yang baru. Tidak ada lagi yang bisa mengubah keputusan ini. Malam itu, aku menatap langit yang gelap di luar jendela. Semua mimpi dan harapan yang pernah kupertahankan bersama Reza kini harus berakhir. Keputusan ini sangat sulit, tapi aku tahu ini adalah pilihan terbaik yang bisa kuambil. Aku berdiri, melangkah ke arah pintu. Dengan langkah pasti, aku meninggalkan rumah orang tuaku. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan kembali ke luka itu. Aku memutuskan untuk pergi. Dan ini adalah permulaan dari hidup baru. Sebuah hidup tanpa kepura-puraan, tanpa kebohongan. Aku akan menjalani hidup ini dengan caraku sendiri. Demi aku dan anakku. Aku akan terus berjalan, tanpa menoleh lagi. Dan benar, aku berjalan. Bersama Rania,
Aku meninggalkan semuanya. Kenangan, luka, harapan palsu, semua kutinggalkan di belakang. Aku pindah ke sebuah kontrakan kecil, sederhana, tapi hangat. Tidak ada sofa empuk, tidak ada lampu gantung mewah, seperti di rumah dulu. Hanya ada tikar, kipas angin tua, dan kasur lipat. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa tenang. Tenang dalam kesederhanaan yang jujur. Rania tertawa lagi. Tertawa karena hal-hal kecil. Main hujan di depan kontrakan, mengejar kupu-kupu, atau sekadar menyusun balok warna-warni. Dan setiap kali aku melihatnya tertawa, aku tahu, aku tidak salah memilih jalan ini. Di malam hari, saat Rania tertidur pulas, aku bekerja lepas secara online. Menulis artikel, mengedit dokumen, menerjemahkan. Bayarannya kecil, tapi cukup untuk membeli susu dan beras. Kadang mataku perih karena kurang tidur. Tapi aku tidak mengeluh. Karena aku tahu, setiap kata yang kutulis adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih baik. Aku pernah merasa hidupku berakhir. Tapi ternyata, ini bukan akhir. Ini adalah awal. Awal dari lembaran baru yang kutulis sendiri. Tanpa Reza, tanpa kepalsuan. Hanya aku, Rania, dan harapan. Mungkin hidup kami belum sempurna. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa punya kendali atas hidupku. Aku memilih, aku bangkit, dan aku mencintai hidup ini. Meskipun sederhana, meskipun berat, aku mulai membangun. Bukan dari puing-puing yang dulu, tapi dari fondasi yang baru. Fondasi yang kubangun dengan air mata, keberanian, dan keyakinan bahwa aku berhak untuk bahagia. Kalau begitu, kita berjalan sama-sama ya, Bu? Katanya sambil memelukku. Kalimat sederhana itu keluar dari mulut Rania dengan polos, tapi rasanya seperti pelukan hangat yang menyelamatkanku dari tenggelam. Aku menahan napas sejenak, mengusap rambutnya perlahan, dan mengangguk, meski ada genangan air mata di pelupuk mataku. Ya, Nak, kita jalan sama-sama. Hari-hari kami mulai berjalan tanpa suara-suara keras dari Reza, tanpa bayang-bayang penantian akan kepulangannya. Rumah ini sepi, tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku bisa bernapas lega. Setiap pagi, aku bangun lebih awal, menyiapkan sarapan sederhana, nasi, telur dadar, dan segelas susu. Rania duduk di kursi kecilnya, sambil menyanyikan lagu-lagu yang ia pelajari dari sekolah. Suaranya ceria, tak ada luka dalam matanya. Mungkin luka itu hanya aku yang merasakannya. Terkadang, aku diam-diam melihat foto pernikahan kami yang masih terpajang di rak. Aku belum punya keberanian untuk menurunkannya. Tapi setiap kali menatapnya, aku tak lagi marah. Hanya kosong. Rania selalu jadi alasan aku kuat. Di malam hari, saat tubuhku lelah dan pikiranku penuh, dia akan datang, memeluk dari belakang, dan berkata, "Ibu hebat banget, aku pengen kayak ibu nanti." Kalimat itu seperti doa yang membasuh luka-luka dalam hatiku. Reza tidak lagi menelepon. Tidak ada pesan, tidak ada kabar. Tapi kali ini, aku tidak lagi menangis karenanya. Aku sudah berhenti bertanya, apakah dia akan kembali. Karena aku mulai yakin, dia bukan jawaban dari doa-doaku. Rania adalah jawabannya. Kami mungkin hanya berdua sekarang. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa cukup. Aku dan Rania, tanpa dia, dan kami akan baik-baik saja. Aku mulai hidup tanpa menoleh ke belakang, fokus pada pekerjaanku di kantor, dan di waktu luang, aku mulai merintis usaha kecil menjual frozen food rumahan. Aku posting foto-fotonya di media sosial, dengan caption yang sederhana, tapi penuh makna. Tak kusangka, salah satu postingan itu viral. Bukan hanya karena makanannya, tapi karena ceritaku tentang seorang ibu
yang ditinggal suami, tapi tetap bangkit untuk anaknya. Banyak yang meninggalkan komentar positif. Bahkan ada yang menuliskan, "Kamu ibu yang luar biasa." Pesan-pesan dukungan itu menenangkan, seperti Tuhan sedang menyapaku lewat orang-orang asing. Tak lama, sebuah undangan datang dari produser acara talk show di televisi. Mereka ingin mengangkat kisahku. Aku sempat ragu, tapi Rania melihatku sambil tersenyum. Lalu bilang, "Ibu bisa. Aku bangga." Itu cukup untuk membuatku melangkah. Di studio, aku duduk di bawah sorotan lampu yang terang. Mereka bertanya tentang hidupku, tentang Reza, tentang Rania. Aku jawab semuanya dengan tenang, bukan dengan air mata, tapi dengan senyum yang tumbuh dari luka yang sudah lama belajar sembuh. Aku tidak menyebut nama Reza, tapi ku tahu dia pasti melihat, dan benar saja. Malam setelah acara itu tayang, sebuah notifikasi muncul di ponselku. Reza menelepon beberapa kali. Kemudian pesan singkat datang. "Maaf Nat, aku lihat kamu di TV. Aku salah, aku rindu Rania. Aku rindu kamu." Aku menatap layar itu lama. Dulu, aku pasti sudah menangis dan segera menjawab. Tapi kali ini, aku hanya meletakkan ponselku perlahan. Diamku adalah jawabanku, karena kadang saat kita tak lagi berkata-kata, Tuhan justru menjawab dengan cara paling indah. Dan diamku akhirnya didengar, tapi tidak untuk diminta kembali, melainkan untuk memberi jeda bagi luka agar sembuh, tanpa perlu dijelaskan atau diulang lagi. Beberapa minggu setelahnya, aku duduk di teras sambil menemani Rania bermain sepeda kecilnya. Udara sore itu hangat. Angin bertiup pelan, seperti bisikan dari semesta yang mencoba menenangkan hatiku. Lalu tetangga lamaku mengirim pesan. "Net, aku nggak tahu kamu sudah tahu atau belum. Reza baru menikah sama Della." Kupandangi pesan itu. Hening. Tak ada gemuruh di dadaku. Tidak ada gelombang amarah. Tidak ada sesak yang menyempitkan napas. Anehnya, aku tak merasa sakit lagi. Mungkin karena hatiku sudah terlalu sering disakiti hingga akhirnya mati rasa. Atau mungkin karena aku sudah berdamai. Bukan dengan Reza, tapi dengan diriku sendiri. Dengan luka-luka yang dulu kututupi dengan harapan dan sekarang telah kukeringkan dengan kenyataan. Aku pandangi langit senja. Burung-burung kecil terbang beriringan. Rania berteriak dari kejauhan, "Bu, aku bisa lepas tangan sebentar?" Aku tertawa. "Pelan-pelan nak, ibu bangga." Dulu, aku tak pernah membayangkan hidupku tanpa Reza. Tapi hari ini, aku bisa tersenyum tanpa memikirkannya. Kupandangi rumah kecil yang kini kami tempati. Tak megah, tapi nyaman. Tak banyak perabot mewah, tapi penuh cinta. Dan di dalamnya, ada aku yang utuh kembali. Dan ada Rania yang tak pernah berhenti jadi alasan aku melangkah. Ternyata, kehilangan yang dulu kupikir akan menghancurkanku, justru jadi alasan aku bisa mengenali diriku sendiri. Dan luka itu kini tak lagi membekas. Banyak yang bilang aku hebat, tapi aku hanya seorang ibu yang tak ingin anaknya tumbuh di tengah kebohongan. Dan itu cukup jadi alasanku bertahan. Kadang, saat aku menatap Rania yang tertidur pulas di sebelahku, aku masih bertanya-tanya, bagaimana hidup kami jika aku memilih bertahan saat itu? Apakah Rania akan tetap tersenyum seperti sekarang? Apakah aku masih bisa menatap cermin tanpa rasa malu pada diriku sendiri? Aku tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, keputusanku meninggalkan bukan karena aku tak mencintai, tapi karena aku mencintai diriku juga. Suatu siang, Reza kembali mengirim pesan. "Aku tahu kamu bahagia sekarang. Tapi kalau suatu hari kamu lelah jadi kuat, pulanglah, aku akan selalu menunggu." Aku hanya menatap pesan itu lama, dan untuk pertama kalinya,
Aku menjawab, aku tidak pernah pergi dari rumah. Aku hanya keluar dari kebohongan yang kamu bangun. Tak ada balasan setelah itu. Dan anehnya, aku lega. Sore harinya, aku berdiri di depan dinding, tempat dulu tergantung sebuah bingkai besar. Foto keluarga kecil kami saat Rania baru lahir. Sudah lama aku menurunkannya. Tapi bekas paku di tembok itu masih terlihat. Kupandangi bekas itu, lalu mengambil lukisan kecil buatan Rania dan menggantungkannya di sana. Sebuah gambar sederhana, aku dan Rania berdiri sambil bergandengan tangan di bawah pelangi. Aku tersenyum. Pelangi itu tidak datang dari langit, tapi dari luka yang sudah lama belajar sembuh. Bahagia tak selalu berarti kembali. Kadang, bahagia adalah saat kita memilih berjalan maju, meski sendirian. Karena dalam sunyi itu, Tuhan hadir paling nyata. Aku tak lagi mencari siapa yang salah, tak lagi berharap ada yang kembali meminta maaf. Karena yang aku butuhkan bukan penyesalan orang lain, tapi keberanian untuk memaafkan diriku sendiri atas semua rasa yang dulu kubiarkan menyakitiku. Hari itu, aku duduk di depan laptop. Kubuka folder lama berisi catatan yang dulu kutulis diam-diam di tengah malam, saat air mata jadi teman tidurku. Aku membaca ulang semua tangis yang pernah kutulis, dan aku merasa seperti sedang menatap versi diriku yang dulu, seorang perempuan yang mencoba kuat padahal hampir hancur. Lalu aku mulai menulis dari awal. Bukan untuk Reza, bukan untuk balas dendam, tapi untuk semua perempuan yang pernah terluka. Untuk kalian yang pernah mencintai seseorang lebih dari mencintai diri sendiri dan kehilangan arah saat dikhianati. Untuk kalian yang bertanya-tanya, apa salahku? Padahal satu-satunya kesalahanmu hanyalah terlalu percaya. Untuk kalian yang memilih bertahan demi anak, lalu menangis diam-diam di dapur saat semua orang tidur. Dan untuk kalian yang akhirnya berani berkata, aku cukup. Cerita ini untuk kalian. Akan ada malam-malam panjang yang membuatmu ingin menyerah. Tapi percayalah, ketika kamu memilih untuk bangkit, dunia akan memberimu jalan. Mungkin tidak langsung, mungkin tidak mudah, tapi pelan-pelan. Kamu akan sampai juga di titik di mana kamu bisa tersenyum tanpa alasan, selain karena kamu sudah sembuh. Aku, Nadira, pernah terluka, tapi aku juga pernah bangkit. Dan sekarang, aku ingin kamu tahu, kamu juga bisa. Akhirnya, kupasang kembali foto di dinding itu. Bukan foto masa lalu, tapi foto baru. Aku dan Rania tertawa bersama di taman. Tanpa dia, tapi penuh cahaya. Karena rumah bukan selalu tempat yang ada atapnya. Kadang, rumah adalah hati yang sudah utuh kembali. Dari cerita ini, ada beberapa pelajaran mendalam yang bisa dipetik. Berikut pelajaran-pelajaran pentingnya. Pertama, cinta tak seharusnya membuatmu kehilangan diri sendiri. Nadira mencintai Reza sepenuh hati, tapi dalam proses mencintai, ia tanpa sadar mengorbankan dirinya, waktunya, bahkan kebahagiaannya sendiri. Cerita ini mengajarkan bahwa cinta sejati bukan soal mengorbankan segalanya, tapi soal saling menjaga dan menghargai. Jika hanya satu pihak yang berjuang, itu bukan cinta, itu luka. Kedua, perempuan berhak memilih bahagia meski tanpa pasangan. Kisah ini mematahkan stigma bahwa perempuan harus selalu bertahan demi anak, karena kadang bertahan justru menyakiti anak lebih dalam. Lewat atmosfer rumah yang penuh pura-pura dan ketakutan, Nadira memilih jalan sulit, tapi benar, membangun hidup baru bersama anaknya. Dan dari situ, ia menemukan bentuk kebahagiaan yang sejati. Ketiga, pemaafan
dimulai dari memaafkan diri sendiri. Banyak perempuan menyalahkan diri ketika dikhianati. Apa aku kurang? Nadira melalui fase itu, tapi dia belajar bahwa pengkhianatan bukan karena dirinya tidak cukup, tapi karena orang lain yang tak mampu menghargai. Dan pemaafan yang paling penting justru ditujukan pada diri sendiri agar bisa lepas dari beban dan trauma masa lalu. Keempat, kadang kita harus kehilangan untuk menemukan arah. Reza adalah simbol dari sesuatu yang dipertahankan terlalu lama, harapan palsu. Ketika Nadira akhirnya melepaskan, ia justru menemukan arah hidup yang lebih jelas dan damai. Cerita ini mengajarkan bahwa kehilangan bukan akhir dari segalanya, melainkan pembuka menuju hidup yang lebih utuh. Kelima, kekuatan perempuan itu nyata, tapi sering diam-diam. Nadira tidak berteriak, ia tidak membalas, ia tidak menghancurkan, ia hanya diam dan bertindak. Dan di sanalah letak kekuatannya. Cerita ini menunjukkan bahwa kekuatan perempuan bukan hanya ada dalam suara, tapi juga dalam pilihan-pilihan diam yang mereka ambil untuk menyelamatkan diri dan anak-anaknya. Cerita ini bukan hanya tentang pengkhianatan dan perceraian. Ini adalah perjalanan seorang perempuan dari luka menuju utuh, dari gelap menuju terang. Dan siapapun yang membaca atau menontonnya, semoga tahu satu hal: kamu layak dicintai dengan cara yang tidak menyakitimu. Dan kalau dunia belum memberikannya padamu sekarang, tidak apa-apa, kamu bisa menciptakan dunia itu sendiri.